Halo, perkenalkan nama aku Nurul dari Paragonian di sini Jakarta. Hari ini kita seru banget diajak dolan deso bareng teman-teman. Di sini ada adik-adik, kita seru banget bisa kenal sama teman-teman yang ada di sini dan juga kita diajakin ke Desa Panjang Rejo. Kita bisa belajar gimana sih cara membuat gerabah dari awal dan juga desa itu luar biasa banget karena memiliki potensi yang besar juga. Apalagi tadi kita juga di akhir setelah gerabahnya sudah kering, tadi kita melukis bersama dengan adik-adik dan pastinya juga seru banget, adik-adik semuanya antusias banget dan saya juga happy banget lihat perjuangannya adik-adik semuanya berjalan kaki menuju ke area gerabah untuk melukis warna-warni menggambarkan keceriaan mereka berada di desa ini. Dengan belajar parenting ini tadi, kita sebagai orang tua bisa belajar cara mendidik anak. Kami mengikuti kegiatan hari ini, alhamdulillah sangat seru. Dari pagi anak-anak antusias sekali. Tadi juga ada bercerita, anak-anak sangat respect sekali, responnya juga bagus. Kemudian tadi ada yel-yel dan sebagainya, anak-anak juga ikut semangat. Tahu nggak datang ke sini buat apa? Senang-senang. Wah, bersenang-senang, tepuk tangan dong. Alhamdulillah, semoga bisa memberikan manfaat. Selamat pagi adik-adik. Besok bermain daging yang saya buka. Terus tadi di akhir acara kita tuh mainan tradisional, seru banget. Salah satunya kita bikin mahkota dari daun, lucu banget. Kegiatan hari ini sangat senang. Belajar permainan tradisional. Semoga kedepannya acara seperti ini bisa berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih banyak pada Paragon Group yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi kebahagiaan sama siswa-siswi yang ada di sekitar Sanggar Anak Tumbuh. Sanggar Anak Tumbuh, generasi gemilang. Sebelum kita mulai aja Bapak Ibu, ini tadi sedikit gambaran tentang Sanggar Anak Tumbuh yang memang akan kita diskusikan. Ternyata ini masih baru berapa orang nih? 1, 3, Mbak Muryani, Mbak Hani, Mbak Dia, Mbak Novi, Mbak Silvi ya, 5 orang. Ya tidak apa-apa. Sebelumnya Bapak Ibu, karena ini kita akan lebih banyak tentang diskusi dan juga belajar bareng dengan Ibu Atina yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya izin membuka dulu, J. Saya buka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat luar biasa. Selamat malam, ibu-ibu, mas-mas, bapak ada nggak ya? Malam hari ini sangat luar biasa antusiasmenya. Bapak Ibu sekalian adalah orang terpilih yang tentunya dari sekian banyak yang mendaftar gitu. Ternyata yang masuk dengan tepat waktu itu masih sangat langka gitu ya. Dan bahkan tadi panitia mohon maaf sekali dari panitia karena hostnya malah telepon gitu, jadi baru bisa mulai jam 7:30. Izin Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk mengawali. Marilah kita dimulai agar lebih baik. Mari kita buka webinar pada malam hari ini, yaitu webinar tentang kiat praktis bagaimana kita menghidupkan TP dan membangun kolaborasi. Tadi kita lihat ya, kolaborasi yang luar biasa dengan Paragon Corp. Paragon Corp itu adalah perusahaan kosmetik terbesar di Asia Tenggara sekarang. Kebetulan saya kenal ownernya ya. Jadi dengan CEO-nya juga saya kenal. Jadi kantornya juga luar biasa.
kayak gitu. Oke, marilah kita buka dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing. Untuk yang Islam, mari kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin ya Bapak Ibu, sebelum langsung kita memulai, ini ini kita rekam. Bapak Ibu bisa mengulangnya ataupun nanti yang lain bisa mengikuti lagi di YouTube sih. Karena materi malam ini pasti sangat daging ya. Kayak gitu. Izin Bu Atina ini beliau merupakan founder langsung ya ataupun pendiri dari Sanggar Anak Tumbuh gitu. Dan malam hari ini kita akan belajar dengan beliau. Selain sebagai founder, beliau juga praktisi J, sebagai banyak fasilitator di mana-mana, bahkan juga sebagai dosen sering jadi dosen tamu di mana-mana. Dan beliau fokusnya sekarang adalah di sebagai fasilitator untuk pendidikan anak dan juga pendidikan di keluarga. Nah, tanpa lama-lama, eh langsung aja atau gimana nih? Atau nanti langsung aja nggih, kita tektokan biar lebih enak. Dan malam ini saya berharap kita apa ya namanya interaksi aja, tidak monoton satu arah, tetapi kita diskusi bareng dan nanti saling tukar pendapat. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan aja boleh gitu ya. Untuk semuanya mohon izin Bapak Ibu untuk bisa ngechat di kolom chat ya, nama dan juga asalnya ya, karena sebelumnya itu banyak dari Jawa Timur, bahkan dari Sumatera, bahkan Sulawesi kayak gitu. Langsung aja tanpa berlama-lama, mana kita tunggu dulu nih. Kalau nggak ada ini, waduh, saya kayak ngomong sendiri. Baik, kita sapa dulu Ibu Atina. Salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku kedengaran, Ya, Kak? Aman ya? jelas aman. Ibu Oke. Atina sih, saya panggilnya Ibu ini, Ibu dosen ya. Ya, saya hanya ibu rumah. Ya, Gimana, Kak? siap, karena sudah terhubung ya, Bu Atina sudah siap. Nanti kita bisa tektokan. Langsung aja untuk awalan bisa dimulai dari Bu Atina, entah perkenalan maupun nanti brainstormingnya dari awal ya, untuk memantik Bapak Ibu sekalian. Mau silakan, mau share materi silakan. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak Ibu, dan juga Ibu Atina dipersilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Kak Ihsan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sehat Bapak Ibu? Kakak-kakak ya, kalau di komunitas itu biasanya manggilnya kakak gitu, karena menolak tua gitu, karena berkumpulnya sama anak-anak muda gitu ya, sama anak-anak balita bahkan ya, kalau di Sanggar juga ada anak balita. Saya izin share screen ya Kak ya. Siap, silakan. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Siap. Nah, karena saya ini basicnya adalah fasilitator, jadi nanti kita banyak untuk diskusi, banyak untuk berkegiatan bersama ya. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, jika belum menyiapkan ballpoint sama sama kertas gitu ya, boleh disiapkan dari sekarang karena kita akan banyak aktivitas ya, supaya kegiatan kita hari ini bisa langsung berdampak. Semoga ya, semoga bisa langsung berdampak buat teman-teman, buat para penggerak literasi dan juga penggerak komunitas gitu ya, langsung diaplikasikan dalam komunitas masing-masing. Baik, izin untuk memperkenalkan diri ya. Hari ini, alhamdulillah, saya diberi kesempatan bersama Kak Ihsan dari komunitas Omah Moco untuk sharing gitu ya, sharing bagaimana sih tips menghidupkan TBM dan membangun kolaborasi. Bersama saya Athena Rizanatul Fahria dari Sanggar Anak Tumbuh. Jadi Sanggar Anak Tumbuh kalau dicari di media sosial tuh nggak ada karena karena adanya @1 Jogja gitu ya, @1.jogja gitu. Jadi pengennya
itu hanya satu Jogja aja gitu. Oke, hari ini kita nanti akan berdiskusi bersama. Jujur sebenarnya di TBM ini saya adalah pemain pemula gitu ya. Jadi nanti kita sharing-sharing saja. Semoga apa yang sudah saya terapkan di Sanggar Anak Tumbuh nanti bisa kita diskusikan ya dan kita refleksikan bersama untuk diterapkan di tempat kakak-kakak semuanya. Baik, saya next. Oke, jadi mungkin sekilas untuk perkenalan ya Bapak Ibu, Sanggar Anak Tumbuh itu apa sih gitu. Jadi kami menyebutnya Sanggar Anak Tumbuh, kami biasa menyingkatnya satu gitu. Satu itu Sanggar Anak Tumbuh. Jadi Sanggar Anak Tumbuh ini merupakan taman bacaan masyarakat dan komunitas literasi yang berfokus pada pengembangan kreativitas anak melalui berbagai kegiatan edukasi, literasi, dan juga budaya. Nah, tadi mungkin yang sudah datang lebih awal menyaksikan video-video Sanggar Anak Tumbuh itu memang kami lebih banyak berkegiatan apa ya literasi yang di mix gitu ya di budaya karena kami melihat apa ya potensi yang ada di sekitar kami itu lebih banyak potensi budayanya yang bisa diunggulkan. Nah, nanti kita akan brainstorming, kita akan apa ya menganalisis gitu ya karakteristik dari wilayah Bapak Ibu semuanya di komunitasnya itu lebih berpotensi untuk dikembangkan apa ya. Nah, itu bisa menjadi karakteristik nih dari masing-masing TBM ataupun komunitas untuk dikembangkan programnya. Jadi dengan berbagai program inovatif yang Sanggar Anak Tumbuh inisiasi berupaya bisa memberikan ruang bagi anak-anak dan juga remaja untuk bisa bertumbuh bersama keluarga melalui kegiatan bermain tanpa gadget. Jadi memang brandingnya adalah literasi, pendidikan budaya, dan juga pendidikan bermain tanpa gadget gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menemukan Sanggar Anak Tumbuh di Instagramnya @1jogja, TikTok juga @1jogja, dan YouTube-nya Sanggar Anak Tumbuh gitu. Nah, ini sebenarnya kami pemain pemula gitu ya, namun mungkin dari ini, mungkin dari ini Kak Ihsan apa ya melirik gitu ya, atau ngajak ngobrol gitu ya untuk bisa sharing hari ini. Jadi tahun pertama Sanggar Anak Tumbuh sebenarnya sebenarnya nama Sanggar Anak Tumbuh ini baru 1 tahun Bapak Ibu gitu. Jadi sebenarnya sebelumnya itu kami brandingnya adalah Suka Baca. Itu apa ya proyek keluarga. Jadi Sanggar Anak Tumbuh ini tumbuh dari proyek keluarga kami gitu. Jadi karena kami besar dari komunitas, besar dari apa ya tumbuh dari komunitas gitu. Jadi kami sering menginisiasi proyek keluarga dan kami menamakannya dulu Suka Baca dan saat ini Suka Baca menjadi salah satu program unggulan kami, program inovasi kami. Jadi tahun pertama Sanggar Anak Tumbuh ini benar-benar 1 tahun gitu ya. Jadi kegiatan pertama Sanggar Anak Tumbuh yang berlokasi di Joglo itu tanggal 13 Desember 2024. Nanti akan ada flyer pertama gitu ya kita munculkan Sanggar Anak Tumbuh itu berkegiatan. Jadi di tahun pertama ini sudah berapa dampak gitu ya, sebesar apa dampak yang sudah kita berikan. Jadi jika kita hitung gitu ya, karena kami ada presensi setiap kali kegiatan, itu ada 2.396 anak dan orang tua penerima manfaat yang hadir dalam kegiatan Sanggar Anak Tumbuh. Kemudian kami ada 4 program inovasi, yaitu salah satunya ada program tahunan kami yaitu Dolan Deso, yang alhamdulillah menjadi salah satu penghubung gitu ya, penghubung dengan CSR. Kemudian ada Suka Baca itu rutin kami lakukan setiap Sabtu dan Minggu pukul 14 di Sanggar Anak Tumbuh. Kemudian ada Sekoper Buku. Sekoper Buku ini kegiatannya apa ya berbagi buku atau kita mendatangi sekolah untuk membacakan buku seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah workshop dan pelatihan.
Kemudian ada 4 mitra dinas, kami juga terhubung bersama Kelurahan Panjangrejo. Kemudian kemarin kita juga ada festival literasi ya Kak Ihsan, di situ kita bertemu, itu di festival literasi bersama Diskusi Bantul. Kemudian alhamdulillah juga mengajukan apa ya secara individu ke Perpusnas gitu ya, ke Perpusnas itu terhubung dengan Perpustakaan Nasional untuk pengadaan buku. Kemudian juga di BBY. BBY itu juga apa ya? Sebenarnya bonus gitu. Kami tidak termasuk salah satu 10 prioritas komunitas yang terpilih gitu ya untuk pendampingan dari Balai Balai Bahasa DIY. Tapi di last minute ada yang mengundurkan diri, kemudian saya di calling, bisa nggak? Oh, oke, bisa gas. Jadi alhamdulillah bisa terhubung dengan BBY juga. Kemudian 16 mitra sekolah dan kampus. Jadi kami juga terhubung dengan sekolah-sekolah di sekitar, jadi di sekitar Sanggar Anak Tunggu itu banyak SD, TK, sama PAUD gitu ya. Terus kemudian kami juga terhubung nih, saya juga kaget gitu ya, dihubungi via medsos itu dari The Brito gitu. Jadi The Brito itu ada program apa ya namanya, mata pelajaran yang dia pengabdian masyarakat gitu. Jadi ada 2 kelompok yang dia itu istilahnya apa magang gitu ya Kak ya mungkin ya magang di tempat kami mengajar anak-anak. Nah, di situ kami terhubung dengan The Brito. Kemudian ada dari kampus juga ada dari UGM itu juga terhubung bersama kami itu kayak himpunannya gitu Kak, himpunan mahasiswanya untuk menyelenggarakan kegiatan. Kemudian ada 20 mitra komunitas dan CSR. Jadi sebenarnya jika judul itu tepat gitu ya, kalau ada yang bilang kolaborasi itu memperluas dampak dan apa ya, memberikan api semangat, saya sangat setuju karena di tahun pertama kami kegiatannya lebih banyak kolaborasi gitu. Jadi memang apa ya, itu sumber kekuatan kami mungkin ya salah satunya karena saya merasakan bahwa kami baru baru awal gitu ya. Apa yang bisa kita sebarkan, bisa luaskan yaitu dengan cara kolaborasi. Dan di bulan Juni Juli kemarin kami juga terpilih menjadi 50 komunitas dalam gerakan komunitas bermain tanpa gadget bersama GNFI, Kampung Lali Gadget dan Komdiji. Jadi ini data dari Desember 2024 sampai 7 Desember 2025. Oke, saya izin lanjutkan. Nah, ini tadi ya, sudah. Kemudian, nah, jadi mungkin ada yang bertanya juga, kok bisa sebanyak itu gitu ya? Atau mungkin dapatnya dari mana? Jadi, kalau saya bisa cerita, saya mengawali karir gitu ya. Saya mengawali karir dari komunitas gitu. Jadi, saya bergerak di komunitas Retalo Jogja, kemudian STEAM Lab, kemudian Ibu Profesional, dan juga di ada di Sidina Community. Dan saya tuh suka tentang fasilitator gitu ya. Jadi saya menggeluti di sana. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini yaitu berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya sebagai praktisi gitu ya. Jadi mungkin nanti jika ada benar dan salah, maka kita saling ini aja ya, saling merefleksi dan memberikan masukan boleh banget. Gitu. Oke. Nah, ya, jadi kalau biasanya nih, kalau biasanya kita mengawali kelas itu kita buat kesepakatan gitu ya, seperti kita mengajar gitu ya, kita buat kesepakatan. Oke, kesepakatan yang saya ajukan nih, pertama kita harus berpartisipasi aktif gitu ya. Setuju nggak kakak-kakak semuanya? Boleh loh open mic. Setuju ya? Setuju Kak Isan? Setuju. Setuju. Setuju, setuju. Sip. Oke, jadi di sini kita semua murid, semua guru. Jadi tidak ada yang apa ya, saling menggurui gitu ya. Boleh memberikan masukan, boleh memberikan feedback, kita sangat terbuka. Kemudian yang ketiga kita harus bahagia. Bahagia Bapak Ibu? Bahagia? Atau apa sih Mas Ihsan ini malam-malam ngajak Zoom gitu. Nggak, semoga enggak ya. Semoga kita semua hari ini bahagia. Oke, jadi nanti tolong bersiap jika nanti saya panggil nama gitu ya. Tolong jangan jauh-jauh dari gadget karena kita sudah sepakat ya ini partisipasi aktif. Oke. Saya sambil buka chat sebentar. Oke, yuk lanjut.
Nah, oke, get ready. Karena tadi saya sudah memperkenalkan diri. Sekarang waktunya nih, Bapak Ibu, untuk memperkenalkan diri. Silahkan Bapak Ibu menuliskan nama, kota domisili, dan satu kegiatan unik yang Bapak atau Ibu suka lakukan. Oke, contoh ya. Contoh, saya nama Atina Rizanatul Fahria. Saya domisilinya di Bantul, di Joksel. Kalau anak-anak zaman now tuh nyebutnya Joksel, Jogja Selatan. Udah di Jogja Selatan, paling selatan lagi gitu ya. Selatannya jadi mentok di deket Parangtritis gitu. Jadi Bapak Ibu kalau main ke Parangtritis boleh banget mampir di Sanggar Anak Tumbuh. Terus kegiatan unik yang suka saya lakukan. Saya suka berburu buku diskon gitu ya. Entah nanti dibacanya 2 sampai 3 tahun yang akan datang nggak apa-apa. Yang penting kalau diskon itu beli dulu gitu. Oke, sekarang boleh Bapak Ibu boleh memperkenalkan diri. Langsung open mic aja kali ya, Kak ya, biar interaktif. Kak Ihsan dulu deh. Nama, domisili dan kegiatan unik yang Kak Ihsan suka lakukan. Apa nih, Kak? Waduh, waduh, ini tiba-tiba sih. Enggak. Kan tadi saya siap. Malah Mm-mm. lupa sebenarnya tadi saya tidak berkenalan sih. Oke, izin perkenalan lagi, Bapak Ibu sekalian. Tadi udah di-chat, saya Ihsan Nurdin. Asli gitu ya, asli dari Bantul juga, Bantul Yogyakarta. Di komunitas Omah Mojo, tepatnya di Dan ulang. Serambakan, Bantul. Ulang kali. Kegiatan unik apa yang Bapak Ibu suka Ulang. lakukan? Ap- Apa Kalau nih, Kak? ngomongin unik malah susah ya. Kalau Iya. saya itu nggak tahu ini kan unik atau bukan ya. Mm. Tapi Apa itu tuh? mikir apa iki? Apa mungkin suka makan mie ayam tapi nggak pakai mie gitu? Atau apa? Enggak. Saya itu Mm. sukanya Mm. kalau jalan-jalan sih lebih ke ketemu teman ya. Nah, itu Mm. nggak unik sih sebenarnya, tapi itu ya itulah pokoknya. Iya, iya, itu yang disukai. Boleh. Ya, Jangan bingung, Kak. Bahagia, kita harus bahagia malam. ya kalau nggak unik, mangga silahkan lanjut. Oh, suka ini ya, jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan bersama teman-teman gitu ya. Oke, boleh. Kak, Kak Ihsan mau nunjuk siapa nih yang mau kenalan? Boleh itu sudah ada di chat tuh. Siapa Kak yang mau dituju untuk open mic? Nah itu aja yang di chat tuh, boleh. Oke, Bu Sri Ibu, Winarni ya, boleh. Silakan Bu Sri. Boleh open mic, Bu. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Sri Winarni, Mm-mm. domisili di Babanglipuro. Mungkin mungkin Mbak juga tahu ya, karena itu Bantul Selatan. Saya juga Bantul Selatan. Ya. Kegiatan uniknya suka tersenyum, Kak. Masya Allah, ini Tak sodakoh. nangis. Sodakoh ya, Iya. sodakohnya banyak. Oke, terima kasih Amin. Ibu Sri. Iya, sama-sama. Oke, Bu Sri mau nunjuk siapa nih? Ini ada Mbak Elia Blitar, boleh? Oke, Boleh, silakan boleh, boleh. Mbak Elia, boleh open mic. Ya, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Boleh silakan memperkenalkan diri. Saya Elia dari Blitar. Kegiatan sehari-hari bagi ibu rumah tangga juga aktif di komunitas di Tari Laut. Eh, Kalau hobi unik saya itu tadi suka banget nyimpen resep-resep masakan, tapi nggak tahu kapan nyobanya. Pokoknya simpan aja dulu gitu, siapa Iya, tahu butuh. benar-benar. Benar-benar ya. Jadi kita mengaktifkan dan menggunakan fitur save gitu ya dari dari Iya sosial betul. media. Save aja dulu gitu baca lagi nanti. Entah itu bacanya 10 tahun kemudian. Iya. Oke, silakan Mbak Elia boleh menunjuk siapa Mbak Elia yang belum siapa boleh asal tunjuk Bu aja. Novi. Boleh. Yuk Kak Novi. Silakan open mic Kak Novi. Aduh, akhirnya ketembak juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Artinya, Kak Isan. Ketemu lagi kita walaupun ketemu virtual ya. Perkenalkan teman-teman, namaku Novi, domisili di Sleman, asli Semarang, tapi sebelumnya jadi penghuni warga ibu kota. Jadi Wis. pindah-pindah ini. Kegiatan unik
apa ya, sebenarnya nggak unik sih, tapi memang terakhir akhir-akhir ini lagi seneng ibaratnya jadi pelari culture. Tahu kan pelari Wih, iya culture? tahu tahu banget. Wah, anak-anak Oh, Gen Z larinya banget nih. boh gitu ya. Fun-fun fun-fun campur-campur lari plus jalan-jalan tapi lebih banyak foto-foto. Itu. Asik. Oke, terima kasih Kak Novi. Oke, Iya. satu lagi. Kak Miftahul Janah boleh Kak? Ini kok unik sekali ini hobinya. Silakan open mic Kak. Oke, halo, selamat malam Kak Atina, Kak Selamat Ihsan. malam. Saya ini ya, nggak open video karena lagi dasteran. Aman, 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 aman. Oke, silakan. Eh, saya Miftah dari Gresik, Jawa Timur. Hobinya apa ya? Kegiatan uniknya saya suka sekali melihat orang. Itu kayak Mempelajari lihat, gerak-geriknya ya. mm-mm, Wah, lihat ini orang marah apa gitu hmm, itu kayak seneng gitu. gitu Kak. Jadi diliatin gitu. Bisa ya kayak gitu. Wah, hati-hati ya. Ini langsung pada pada off cam semua loh Kak. Kalau nanti diliatin pada gini. Halo Adek. Oke, terima kasih Kak Miftah sudah berbagi dan perkenalan. Baik, Bapak Ibu, saya izin melanjutkan ya. Nanti tenang aja yang belum berkenalan, akan ada sesi selanjutnya untuk berkenalan lebih dekat. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan bersama kita malam hari ini yaitu kita nanti akan memahami akar dan karakteristik TBM atau Taman Bacaan Masyarakat. Sebelumnya di sesi webinar sebelumnya kita sudah belajar bersama ya bersama Kak Ikvi itu ada mengenal tentang TBM dan bagaimana cara mendirikannya gitu ya mulai dari nol. Tapi hari ini kita akan memahami akar dan karakteristik TBM itu seperti apa sih. Kemudian yang kedua, kita menemukan kiat-kiat untuk meramaikan TBM. Lalu yang terakhir, nanti kita akan menemukan strategi membangun kolaborasi event bersama TBM. Jadi nanti kita akan langsung praktek, kita akan membuka pasar kolaborasi. Jadi kakak-kakak silahkan mengisi, barangkali berjodoh kita bisa melakukan kolaborasi bersama. Oke, kakak-kakak. Sekarang kita mulai dari apa sih sebenarnya motivasi dari Bapak Ibu atau kakak-kakak semuanya mendirikan TBM atau mungkin yang tidak mendirikan TBM tapi suka banget berkegiatan tentang literasi. Tadi sudah mengenal tentang diri sendiri ya, sekarang mengenal tentang apa sih motivasi dari kakak-kakak semuanya suka berkegiatan literasi gitu aja ya karena tidak semuanya ada yang punya TBM ya. Oke, aku mau denger dong dari siapa ya? Hmm, Kak Ihsan deh, Kak Ihsan. Kak Ihsan ketembak terus ya, Kak? Maaf nih, Bang. Jangan kayaknya ini biar yang Jangan. lain Oke. kayaknya nih. Oke, boleh deh dari Kak Raras, Kak Raras. Para Mastri, para Mastri Raras, apakah bisa open mic? Silahkan Kak Raras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, kenapa Kak Raras? Kak Raras sudah punya TBM? Halo, Kak Raras? Apakah bisa terhubung kembali? Ini kayaknya masih lagi ini nih. Lagi, oke, silahkan Kak. Kedengeran nggak ya? Kedengeran Kak? Oh Sekarang. ya, kalau saya sih karena dari kecil memang suka buku. Mm-mm. Jadi ya ya hanya kadang-kadang ini sih apa ke ke perpus atau ke tempat-tempat yang banyak bukunya itu hiburan buat saya gitu. Oke, menenangkan ya Kak ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih Kak Raras. Iya, sama-sama. Oke, boleh dong satu lagi dari Kak. Tadi aku menemukan ada Kak Muryani. Kak Muryani nih tadi awal banget nih datang. Masya Allah. Apa sih Kak motivasinya bergerak di bidang literasi? Silahkan Kak Muryani. Apakah bisa open mic?
Oke. Mungkin sedang berhalangan ya. Oke, jadi kita lanjutkan ya, kakak-kakak. Jadi tadi setelah kita mengenal apa sih sebenarnya karakteristik unik kita gitu ya, dan kemudian kita melihat apa motivasi kita bergerak di bidang literasi. Kenapa ini penting? Karena kita harus tahu nih akar dari apa yang kita lakukan gitu ya. Tadi kita harus menguatkan akarnya. Nah, akar ini bisa dicari dari mana? Misalnya belum belum punya nih, belum punya apa ya, bayangan gitu ya. Aku kayaknya jalan aja, aku motivasinya nanti sambil jalan deh gitu. Nah, nanti bisa sambil dicari itu pakai kalau saya biasanya pakai metode ini. Akarnya apa sih sebenarnya masalahmu gitu? Apa sih sebenarnya masalah kita gitu dan apa yang membuat membuat kita resah gitu ya. Terus apa yang diresahkan oleh masyarakat? Misalnya kita nggak punya keresahan nih. Nah, sebenarnya tidak mempunyai masalah dan tidak punya keresahan itu kan suatu masalah gitu ya. Nah, bisa kita mengambil POV dari orang lain. Jadi apa yang diresahkan oleh masyarakat dan apa yang bisa kamu upayakan gitu ya. Contohnya nih, aku mau ngasih contoh salah satu apa yang menjadi story gitu ya adanya Sanggar Anak Tumbuh. Jadi sekilas cerita gitu ya. Jadi kami hidup di Jogja Selatan di selatan Jogja ujung gitu ya. Yang kami tuh keterbatasan akses dari segi transportasi umum kami juga sangat terbatas, tidak ada transportasi umum bahkan. Jadi terus kemudian pendidikan juga masih konvensional. Nah, kemudian ada salah satu story bahwa ada salah satu ini simbah-simbah gitu ya. Simbah-simbah itu mengeluhkan beliau bercerita bahwa di salah satu masjid di tempat kami itu dibangun wifi gitu. Jadi dibangun wifi dipasang wifi gitu. Tujuannya baik gitu ya si takmir itu memasang wifi supaya anak-anak Gen Z itu pada sering ke masjid gitu ya. Sering-sering sering nongol di masjid, tapi ternyata disalahgunakan gitu ya. Jadi mereka benar berkumpul di masjid, tapi mereka mabar gitu ya, mabar. Terus kemudian waktu azan berkumandang, mereka malah bubar. Nah, mereka malah bubar, tidak ada di masjid itu. Nah, dari situ terpantik dari cerita itu terpantik buat kami gitu. Berarti memang apa ya, banyak hal yang perlu diupayakan gitu ya. Banyak hal yang perlu diupayakan, maka apa sih yang bisa menjadi apa yang bisa kita lakukan dari story itu gitu. Jadi kami tergerak untuk mengaplikasikan yang proyek-proyek yang sudah kami lakukan di keluarga untuk di-sharingkan kepada masyarakat gitu ya. Pada masyarakat melalui ada di edukasi gitu ya, edukasi berbasis buku, kemudian literasi dan juga pendidikan budaya karena itu sangat luntur sekali gitu ya, terlihat mulai tergerus gitu di sekitar kami. Itu mungkin salah satu contohnya ya untuk menggali akar dari apa yang bisa kita lakukan dan kita gerakkan. Oke, nah terus selanjutnya nih, menurut Bapak Ibu atau kakak-kakak semuanya, TBM yang ideal itu seperti apa sih? Boleh deh, Kak siapa ini ya? Kak Miftahul Jana, boleh deh, Kak. Kalau menurut Kak Miftahul Jana tuh TBM yang ideal tuh seperti apa sih? Apakah yang dia tuh ramai atau banyak bukunya atau yang seperti apa? Baik, Kak Atina, izin menjawab ya, Kak. Mm-mm. Jadi kalau menurut saya pribadi, TBM yang ideal itu TBM yang ada aktivitasnya, Mm-mm. banyak bukunya pasti, terus ramai dikunjungi baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Oke, berarti ramai gitu ya, hidup lah Ya, ya. ramah hidup ya, betul. Oke, TBM-nya hidup, nggak mati, Heeh. hidup segan mati tak mau ya. Oke, oke. Nah di sini di kolom chat Kak Sri Wirnani menambahkan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat berkolaborasi. Wah, kolaborasinya seperti apa itu Kak Sri Wirnan, Kak Sri? Boleh dong ditambahkan. Kalau pengalaman di tempat Kak Sri gimana? Silahkan boleh open mic.
atau sedang berhalangan? Ya Enggak, silakan Kak. Kak. Ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Eh, Maksud saya bermanfaat bagi masyarakat itu benar-benar TBM itu berdampak. Jadi ada Mm, kolaborasi antara TBM tersebut dengan masyarakat yang ada di sekitar maupun yang membutuhkan TBM itu. mm, 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 mm. Oke, Kalau jadi di memang masanya itu banyak kegiatannya dulu, Kak. mm, Terutama mm, mm. saat Ramadan, saat Ramadan. Wah, itu sangat Saat dinanti dinanti ya. ya, saat dinanti sekali karena kegiatannya itu banyak lomba-lombanya, melibatkan banyak Hmm. anak-anak. Jadi kolaborasi antara pemuda-pemudi dan juga kalangan masyarakat sekitar. Ah, oke, membayangkannya udah seru ya. Oke, terima Mm-mm. kasih Kak Sri atas sharingnya. Iya. Ya, jadi kalau kita bisa menilik gitu ya, melihat karakteristik TBM tuh seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Yang pertama, dia itu harus apa ya, aksesibilitasnya itu mudah gitu. Jadi mudah diakses. Jadi memang TBM ini hadir itu kan untuk dekat dengan masyarakat gitu ya. Seperti kata Kak Sri tadi bilang bahwa aksesnya mudah diakses, mudah ditemukan gitu ya oleh masyarakat terdekat. Kemudian dari koleksi bacaan. Sebenarnya kalau koleksi bacaan itu banyak ya TBM-TBM itu ada koleksi bacaan tapi kadang seringnya tidak sesuai gitu ya dengan karakteristik pengunjungnya. Nah, ini juga menjadi PR gitu ya. Namun ini juga bisa diatasi dengan sekarang hadirnya buku-buku elektronik ya Kak. Jadi buku-buku elektronik yang hadir terutama untuk anak-anak itu sangat mudah diakses dan bisa di-print dan bisa digandakan gitu ya untuk kegiatan di TBM. Kemudian tadi benar kata Kak Sri bahwa kegiatan dan layanan itu menjadi ujung tombak gitu ya dari TBM tersebut. Jadi kalau misalnya banyak nih bukunya, aksesnya mudah, mudah dijangkau sama masyarakat, tapi dia kayak seperti mati gitu ya, tidak ada kegiatannya, hanya hanya menyediakan ruang baca aja. Itu kan juga kurang ini ya, kurang kurang kebermanfaatannya kurang untuk masyarakat. Kemudian ini yang penting, lokalitas atau kontekstual. Jadi memang TBM itu seharusnya gitu ya, dia mempunyai ciri khas gitu. Jadi kalau kayak kayak kalau nyari dolan deso, nah itu ya berarti nyarinya ke Sanggar Anak Tumbuh, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kalau nyari tentang seni-seni gitu ya, seni-seni, terus edukasi tari, ada melukis, nah itu bisa ke Silu. Nah, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kayak piknik literasi, oh itu brandingnya Omah Moco banget nih. Nah, jadi eh, memang lokalitas dan kontekstual serta berkarakter gitu ya dari TBM itu. Dan yang terakhir, nah ini yang paling penting adalah inovasi kegiatan dan juga kolaborasi. Nah, ini yang menjadikan kegiatan TBM ini menjadi ramai dan juga bisa diakses oleh semua kalangan. Oke, nah kita belajar dari studi kasus nih ya. Boleh ya langsung open open mic ya, open mic. Coba nih Bapak Ibu, kita bandingkan nih antara yang A dan B. Kalau yang A, TBM berada di rumah pengelola, tetapi hanya buka jika pengelolanya sempat. Tidak ada jadwal tetap. Anak-anak sering datang tapi menemukan TBM tutup. Nah, kalau yang B, TBM memiliki jadwal buka sederhana tapi konsisten. Misal nih, Selasa sampai Kamis pukul 15 sampai 17 dengan papan info yang jelas dan pemberitahuan lewat grup warga. Nah, kira-kira dari kedua studi kasus ini lebih ideal yang mana nih menurut kakak-kakak? Yang B, Kak, karena kalau yang B, kalau konsekuen itu eh, dapat Konsisten. konsisten itu dapat dapat dipercaya maksudnya Dapat begitu dia dipercaya. datang, oh nanti datang jam sekian itu oh, berarti memang buka terus kayak gitu. Tapi kalau nggak konsekuen itu kayak ada rasa kecewa bagi Iya ya. pemustakanya. Bener-bener ya, kalau nggak ada jadwalnya itu udah datang kecelek gitu ya, udah Oh datang iya, jauh-jauh kecelek gitu kan, agak gimana gitu ya, kecewa. bikin kapok ya jadinya ya. Oke, berarti yang lebih ideal yang B gitu ya. Kemudian yang kedua nih lebih lebih milih yang mana nih? TBM memiliki banyak buku,
memiliki banyak buku sumbangan atau donasi, tapi sebagian besar buku bacaannya tuh berat, tidak terawat, dan banyak koleksi yang tidak sesuai dengan usia anak. Atau B, TBM menyortir buku dan menyediakan koleksi sederhana tapi ramah anak, cerita bergambar, komik edukatif, buku aktivitas, dan bacaan budaya lokal. Yang mana nih? Yang A apa yang B? Oke juga, Kak. Yang B juga. Oke, kenapa nih? Ini kan karena sebentar, mah bolak-balik layar saya nih. Sebentar. Mm-mm. Kalau yang B itu Mm-mm. kan koleksinya juga tersortir ya. Banyak Mm-mm. banyak buku juga bervariasi. Jadi Mm-mm. anak-anak akan lebih tertarik karena misalkan udah bosan pakai ini, baca ini, nanti pindah ke yang lain kayak gitu. Lebih banyak Mm-mm. variatifnya. Oh. Jadi lebih Iya. menyenangkan dan menarik itu. Iya, benar ya. Jadi ini juga PR sekali ya untuk kayak TBM tuh kadang juga ada donasi gitu ya Kak Ihsan ya. Tapi donasinya itu kadang campur gitu. Nah, itu PR banget bagi pengelola itu untuk mensortir kembali gitu. Jadi memang memang setidaknya gitu ya ada sortiran di tahap pengelola itu untuk penyelenggaraan penyediaan buku. Kemudian selanjutnya nih, TBM mengadakan kegiatan rutin, ada read aloud seminggu sekali, pelatihan menulis cerita pendek, kelas prakarya bulanan, atau B, TBM hanya membuka layanan baca di tempat, anak datang membaca sebentar, lalu pulang tanpa aktivitas lanjutan. Nah, ini lebih yang mana nih? Yang A. Yang yang A ya. Jadi tidak hanya baca buku ya, Bu ya. Jadi ada Macam-macam kegiatan. kegiatannya. Jadi Mm-mm. nggak bosen. Betul. Jadi hanya tidak hanya membaca buku, tapi ada juga kegiatan lanjutan. Setidaknya kayak hanya mewarnai aja itu anak-anak udah senang ya Bu ya. Disediakan Ya. kertas mewarnai. Oke. Kasih ribet sederhana. Betul. Nah, selanjutnya nih, yang keempat, program TBM harus keren, banyak event seperti di kota-kota, biar masyarakat setempat tuh selalu up to date dan ngehits. Nah, atau yang B, TBM mengangkat kearifan lokal, cerita rakyat daerah, permainan tradisional, pelestarian bahasa dan budaya sekitar. Nah, lebih yang mana nih? B. Yang B, kenapa nih? Ini lebih menarik Kak, karena kan ada konten lokalnya itu loh. Hmm, Kemudian ya, anak-anak kan biasanya lebih seneng itu sama betul. ini yang apa namanya permainan tradisional itu kayak Omah Moco itu. Iya, Muhammadiyah juga ada permainan tradisional ya di display ya. Nah, itu biasanya lebih mengenalkan anak-anak ke konten-konten lokal gitu ya. Ke Iya, jadi lebih mengenal budayanya. iya Oke. betul. Kemudian nih, yang selanjutnya, TBM aktif dalam forum TBM, mengajak sekolah terdekat, Karang Taruna, UMKM, dan TBM lainnya untuk membuat event literasi bersama. Atau TBM harus mandiri dan mengharapkan bantuan datang. Yang penting nyediain buku untuk dibaca sudah cukup untuk meningkatkan literasi masyarakat. Apakah sudah cukup? Apa tuh? Yang A. Yang A ya, jadi betul ada kegiatan kolaborasi gitu ya Kolaborasi. dengan warga Heeh. setempat. Betul sekali. Oke, dan yang terakhir nih, studi kasus yang terakhir nih yang A. TBM saya tuh sudah ramai, tidak perlu kolaborasi dengan yang lainnya, tidak usah berbagi juga. Nanti TBM lain jadi meniru kegiatan saya. Atau bergerak serentak berdampak bersama TBM dan komunitas mempererat kolaborasi untuk literasi masyarakat Indonesia. Yang mana nih? B. B. Tanpa Yang kolaborasi kita tidak bisa maju. betul, betul sekali. Kayak Sanggaran Tumbuh juga kalau nggak ada kolaborasi monoton kegiatannya itu aja gitu ya. Jadi benar gitu ya. Kalau kalau yang A ini si paling gitu ya. Sekarang lagi ngehit si paling ini. Nanti jangan jadi si paling gitu ya. Jadi kita sama-sama berkolaborasi untuk memperluas dampak. Terima kasih kakak-kakak yang sudah merespon di studi kasus. Sama-sama. Oke, selanjutnya nih. Terus bagaimana sih cara memulainya tadi ya, kiat-kiat untuk meramaikan TBM? Apakah harus bukunya lengkap dulu? Apakah harus tersedia gedung yang mewah dulu gitu ya? Atau bagaimana? Nah, kita brainstorming bersama ya.
Nah, jadi ini saya ambil dari beberapa sumber gitu ya. Jadi kiat ramai dalam kegiatan itu saya menulisnya 4A gitu ya. 4A ini yang pertama adalah azam. Azam itu azam kebetulan nama anak saya. Az- Azam ini yang paling tinggi gitu, yang paling unggul, atau kalau dalam kata benda itu dia diartikan sebagai niat atau tekad yang kuat. Jadi memang kita harus meluruskan niat dulu ya, kakak-kakak semuanya, kemudian mindset bertumbuh. Dari situ kita juga memelihara rasa dari strong why itu ya, dan menjaganya. Kemudian yang kedua, kita menganalisis nih, mengedepankan peduli dan empati. Jadi tadi ya, seperti apa yang menjadi keresahan kita, kemudian apa yang menjadi keresahan masyarakat, dan apa yang bisa kita bantu atau bisa upayakan. Lalu banyak membaca dan juga mendengar. Nah, jangan sampai kita banyak asumsi gitu ya. Misalnya kayaknya kegiatan ini seru deh gitu. Jadi tidak ada kata kayaknya, tapi kita bisa melakukan analisis sederhana nih. Kita bisa melakukan wawancara misalnya dengan anak-anak, atau kita misalkan jagongan sama ibu-ibu gitu ya. Bertanya, menurut kamu kegiatan untuk anak usia segini tuh yang seru apa sih? Nah, kayak gitu. Jadi bisa melakukan wawancara sederhana dengan masyarakat sekitar. Saya biasanya kayak gitu, kayak sambil ngobrol itu, Mbak, kalau anak seusiamu tuh sukanya kegiatan apa kayak gitu. Atau kita misalnya kalau kayak di Sanggar Anak Tumbuh itu ada ibu-ibu yang nganterin gitu, nganterin kegiatan. Nah, misalnya saya tanya, menurut kalian, menurut ibu-ibu yang lebih seru lagi apa ya kayak gitu. Jadi kita melakukan analisis sederhana. Kemudian banyak silaturahmi. Nah, ini juga kami lakukan gitu ya, silaturahmi ke TBM-TBM. Silaturahmi ini bukan serta-merta kayak kita jadi mencontoh plek ketiplek gitu ya, tapi kita mempelajari story-nya. Kayak kita pernah berkunjung ke Silu, apa yang menjadi tantangannya, apa yang menjadi strong way pertama mendirikan. Nah, dari situ muncul semangat gitu ya, dari keterbatasan, kemudian muncul muncul keinginan untuk berbagi dan berdampak. Lalu ambisi nih, ambisi. Kita kalau ambisi itu kalau baik itu kan bagus ya, ambisi yang baik untuk perubahan atau change maker atau pembaharu. Jadi kita punya tujuan nih, tujuan yang jelas. Biasanya kalau kayak di mentoring gitu, mentoring itu tuh mesti ditanyain, Sanggar Anak Tumbuh 5 tahun ke depan kamu membayangkan seperti apa? Nah, biasanya seringnya kayak gitu. Nah, itu juga perlu apa ya, ambisi, karena ambisi yang baik tentunya ya, itu bisa menjadi bahan bakar kita untuk bersemangat nih menumbuhkan kegiatan. Kemudian kondisi ideal yang ingin dicapai dari masalah-masalah itu, kondisi ideal apa sih yang perlu kita upayakan gitu ya. Kemudian yang terakhir dari semua ini gitu ya, semua ini niat udah, menganalisis udah, punya ambisi yang kuat. Pokoknya 5 tahun yang akan datang aku punya sekolah di Sanggar Anak Tumbuh kayak gitu. Tapi semua itu tidak akan tercapai kalau tidak ada aksi gitu ya. Jadi aksi ini juga menjadi ujung tombak. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari yang mudah gitu ya. Jadi kalau seperti Sanggar Anak Tumbuh, kami mulai dari proyek-proyek keluarga gitu ya, mulai dari proyek keluarga kami, kemudian dari keluarga kami sudah merasakan manfaatnya, oh ternyata membacakan buku itu mudah gitu ya, baru kita menularkan untuk masyarakat. Kemudian mulai dari yang mudah, nah seperti kegiatan di Sanggar Anak Tumbuh pertama yang saya lakukan ya tentang read a lot, karena saya tahunya cuma read a lot saat itu gitu ya, maksudnya baru baru read a lot aja, ya udah kita mulai dari yang mudah yang kita bisa. Kemudian kontekstual dan punya ciri khas. Nah, ini yang perlu kita cari nih, punya ciri khas. Ciri khas apa gitu. 5 bulan pertama itu kami juga belum menemukan apa ya gitu ya. Pernah berkonsultasi itu juga belum nemu-nemu apa yang khas ya gitu. Jadi kami kalau misalkan belum nemu tuh nggak apa-apa, ya udah sambil jalan aja, tapi tetap ada kegiatan rutin gitu ya. Nah, ini yang penting konsisten. Tadi ya, seperti tadi analogi tadi, eh, misalnya buka tiap hari gitu ya, sama sama dia tidak buka gitu anggot-anggotan. Nah, itu mending kalau kayak Sanggar Anak Tumbuh kami memang dari segi SDM-nya itu baru kuat
baru kuat Sabtu Minggu saja. Ya udah kita buka tapi konsisten setiap Sabtu dan Minggu. Kemudian mengasah keterampilan. Keterampilan ini ada dua, knowledge dan networking. Nah, ini yang paling penting nih. Dari knowledge sekarang kan sudah zaman era digital ya. Semuanya sudah terakses dengan mudah gitu ya. Sosial media kita follow-follow akun-akun tentang CSR gitu ya, tentang akun-akun NGO. Nah, kayak gitu-gitu itu bisa memudahkan kita untuk mencari pengetahuan-pengetahuan tentang pengembangan komunitas kita dan juga networking. Nah, ini juga sangat penting gitu ya. Biasanya mereka akan membuka gitu ya, membuka misalkan dana hibah atau membuka peluang kolaborasi. Nah, itu dicoba aja gitu, dicoba aja untuk mendaftar. Nah, kemudian ini mulai dan konsisten. Nah, ini kunci kami sebagai praktisi dari Sanggar Anak Tumbuh. Jadi ini benar ya, ini malah Sabtu 14 Desember. Ini kegiatan kami pertama gitu ya. Jadi kami mulai awalnya itu dari rumah. Ini hanya tetangga-tetangga yang datang. Jadi kalau bisa dilihat ini tahun 2020. Ini anaknya itu sudah sebesar ini sekarang. Anak saya yang pertama Akila sudah sebesar ini. Nah, ini dua anak ini tetangga yang sering berkegiatan di rumah. Jadi kami buka awalnya di rumah tahun 2020. Kemudian ya mulai dari yang kita bisa dari rumah gitu. Belum ada nama branding Sanggar Anak Tumbuh. Nah, baru mulai ada Sanggar Anak Tumbuh dan berkegiatan pertama itu di 14 Desember 2024 gitu ya. Terus kolaborasinya apa yang dilakukan? Ini adik saya yang tak suruh ngisi. Jadi memang dari yang paling terdekat gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan gitu ya. Nah, itu yang bisa bisa saya sajikan gitu. Nah, jangan jadikan keterbatasan menjadi kelemahan gitu ya. Saya ingat banget dari Mas Kuat itu bilang kayak gitu. Dari keterbatasan tuh jangan jadikan sebagai kelemahan, tetapi jadikanlah keterbatasan menjadi sumber kekuatan. Kalau udah mentok tuh kan biasanya jadi kreatif gitu ya. Jadi berpikir apa lagi ya gitu. Jadi ini ya kami tidak selalu banyak gitu ya. 2, 4 itu juga sering gitu ya. Kayak ini kegiatan kedua itu hanya 1, 2, 3, 4, 5. 5, duanya anak saya. Jadi tiga anak gitu. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Kita konsisten aja terus gitu. Sabtu Minggu kita ngiklan lagi. Saya juga sangat salut sama Mas Ihsan itu getol sekali itu publikasinya itu. Saya juga selalu sekali di-share kemana-mana. Nah, itu tuh juga bisa dicontoh ya kakak-kakak semuanya untuk mensyiarkan gitu. Mensyiarkan. Nah, sampai di titik alhamdulillah di akhir di 10 November kemarin kita sudah mencapai 271 peserta yang hadir gitu. Jadi ini salah satu branding kami yaitu Dolan Deso. Dolan Deso yang pertama ini ada 50 keluarga sekitar 150 orang itu bekerja sama dengan ibu profesional menyelenggarakan board game land. Kemudian yang kedua itu bersama Paragon. Ini melibatkan 271 orang gitu. Nah, kami kan sangat terbatas ya SDM-nya. Relawan tuh hanya saya, suami, terus ada tiga pengurus gitu yang ngurusin ada media sosial, ngurusin data sama program. Nah, terus bagaimana cara mengelola sebanyak ini? Kami libatkan masyarakat gitu. Jadi yang menjadi ciri khas kami itu salah satunya juga itu gitu melibatkan masyarakat untuk jagain parkir gitu ya. Terus kemudian untuk yang ngurusin konsumsi, kami libatkan hampir sebagian besar adalah masyarakat di sekitar Sanggar gitu. Jadi semoga bisa memberikan manfaat juga untuk warga sekitar Sanggar. Begitu kurang lebih cerita dari kami. Nah, terus bagaimana ceritamu? Nah, sekarang tantangan apa yang dihadapi? Silahkan dong, boleh sharing. Siapa nih? Dari Kaisan dulu, kayaknya Kaisan mau ngomong ini. Kaisan, gimana Kak? Cerita dari Omah Moce gimana nih? Waduh, waduh. Baik, sangat luar biasa aja ya melihat dari Sanggar Anak Tumbuh yang branding satunya baru 1 tahun ya. Walaupun dimulainya sejak dari kecil tadi ketika sejarah lebih jauh. Ya, kalau melihat tantangan apa yang dihadapi dari pengalaman kami di komunitas Mamahmud
karena saya fokus itu baru setahun ini juga, Mbak, tahun Hmm. lalu. Benar. Sebelumnya itu kami dimulai itu 2017, tetapi saya 2018 saya pergi ke Bandung untuk kuliah. Tantangan Hmm. utamanya ya sebenarnya lebih ke asistensi dan juga volunteer, karena kan setiap Hmm. volunteer mempunyai kesibukannya masing-masing. Hmm. Dan lagi-lagi ini kegiatan sosial yang Betul, non profit gitu ya. betul, betul. Tetapi kalau secara dampak impact sangat luar biasa kebermanfaatannya, karena ini pendidikan yang mungkin memang tidak bisa kita panen langsung, Rasakan tetapi sekarang ya. Hmm. mungkin nanti 5 tahun, 10 tahun itu dia hanya orang-orang yang sudah keluar dari sana. Oh, dari sinilah saya dulu awalnya gitu. Oke, Hmm. contohnya seperti itu. Hmm. Itu intinya konsistensi dari kesibukan kami dan juga volunteer itu ya kadang hilang, itu ya hal yang biasa lah. Benar, 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 Itu benar. itu Kak dari saya. Oke, terima kasih Kak Isan. Betul sekali ya, kakak-kakak semuanya. Jadi kami juga mengalami hal itu gitu ya, mengalami hal itu tentang volunteer dan lain-lain. Tapi memang alhamdulillahnya saya sebelumnya sudah ditempa di komunitas yang lain gitu ya. Di sebelumnya kami juga berjuang di komunitas yang lain juga. Jadi oh ya udah, memang memang apa ya, memang pengelola ini memang harus tahan banting. Tahan banting menguatkan niat tadi ya untuk tetap konsisten memberikan dampak. Oke, terima kasih Kak Isan. Nanti boleh teman-teman yang lain sharing di sesi selanjutnya. Nah, ini dia. Selanjutnya kita ke bangun kolaborasi. Jadi, kolaborasi ini tujuannya apa sih gitu ya? Tujuannya kalau saya bisa mengartikan itu dan kami rasakan itu memperbesar energi gitu ya, memperbesar energi dan meluaskan jangkauan. Nah, seperti saat ini saya berkolaborasi dengan Kak Ihsan itu kan juga saya bisa menjangkau reach-nya Kak Ihsan gitu ya, teman-temannya Kak Ihsan. Begitu juga Kak Ihsan berkolaborasi dengan kami, ada teman-teman dari Sanggar Anak Tumbuh. Nah, jadi sesuai dengan semangat forum TBM juga gitu ya, bergerak serentak berdampak bersama dengan kolaborasi untuk literasi masyarakat Indonesia. Jadi iya, benar, betul sekali dari Bu Sri ya, sama dengan Mas Ihsan. Kesibukan pengelola, betul. Jadi memang harus dipaksa ya, Bu ya. Jadi gimana ya? Ya Betul, gitu. betul, betul. Ya gitu ya, kita saling sambat aja gitu. Ya, begitu. Tapi memang apa ya, kalau capek ya ya udah istirahat gitu ya. Nggak bisa dipaksakan gitu. Gitu, karena kita juga butuh ini ya, butuh waras, butuh waras. Oke, jadi maka ini kalau kita udah punya kolaborasi kayak kayak saya juga belajar gitu dari TBM Jita kita itu sudah ada tim yang dia tuh dilepas tuh udah bisa gitu. Itu keren banget gitu. Nah, Sanggar Anak Tumbuh masih ini masih bersama-sama, masih bareng-bareng. Nah, nah, ini kalau kami bisa ini ya, kami bisa buat strategi bangun kolaborasinya bagaimana? Nah, ini kami ada temukan, tautkan, ciptakan, dan bangkitkan. Nah, di sini temukan. Nah, saat ini kayak kita sudah saling bertemu ya. Nah, ini bisa nih, nanti suatu saat kita, Sanggar Anak Tumbuh bisa kolaborasi sama Bu Sri nih, Bu Sri Winarni. Nah, kita temukan semangat dan nilai yang sama, gitu ya, menyelaraskan visi dan misi. Terus analisis. Analisis kebutuhan kita itu apa, terus analisis kebutuhan dari partner kita apa gitu ya. Petakan potensi dan dampak. Nah, dari sini biasanya kalau kayak mengakses kalau kayak sesama sesama komunitas atau sesama TBM bisa langsung tektokan gitu ya. Bagaimana cara menemukan dengan jangkauan yang lebih luas kayak misalnya CSR atau misalnya apa ya pengelola yang lebih tinggi gitu. Nah, biasanya kita update-nya lewat sosial media mereka gitu ya. Saat mereka membuka kesempatan untuk berkolaborasi, kita coba aja gitu. Karena kalau nggak nyoba itu nggak akan tahu gitu. Saya sering gitu ya, sudah beberapa kali pas awal-awal ditolak gitu, tolak terus kita evaluasi.
apa kenapa ya ditolak ya, apa ini yang ini ya kayak gitu. Jadi kita kita cari celah gitu, apalagi ya, oh iya ya, kita pelajari gitu. Nah dari situ itu kita bisa menemukan potensi untuk kolaborasi. Kemudian tautkan. Nah biasanya kita sering untuk menjalin silaturahmi gitu ya, ketemu sama Mas Ihsan, ketemu sama Pak Kuat, Mbak Ikfi dan teman-teman di forum TBM atau di komunitas yang lainnya gitu ya. Kami juga berkolaborasi dengan komunitas literasi, komunitas dongeng. Nah, itu kita jalin silaturahmi seluas-luasnya. Pokoknya kalau 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 kami dulu itu seringnya Sabtu Minggu sebelum ada sanggar ya, Sabtu Minggu itu kami keluar, wajib keluar gitu. Saya sama suami sama anak-anak tuh ngajak keluar gitu. Nah, itu untuk memperkuat koneksi gitu ya atau jejaring. Misalnya kalau enggak ya saling memantau, mengikutkan kegiatan anak tapi sambil diamati gitu. Wah, bikin kayak gini di Pundong seru kayaknya ya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi itu menciptakan ide-ide gitu ya. Kemudian tumbuhkan kepedulian dan juga empati. Nah, dari situ kita bisa sharing ide, bakat, atau keahlian program yang selaras. Misalnya, aku nggak punya komunitas nih, tapi aku tadi kayak Mbak Novi, aku pelari culture gitu. Nah, bisa tuh kita diajak untuk ngisi sharing tentang kiat kiat ibu sehat masa kini. Nah, itu juga bisa gitu ya untuk sharing orang tua. Nah, jadi tidak harus kolaborasi ini antar ini ya, antar komunitas atau antar TBM, tapi bisa personal. Kemudian ciptakan, bangun komunikasi yang terbuka. Apa yang kakak butuhkan dan apa yang kita butuhkan, saling bangun kolaborasi, apa bangun komunikasi secara terbuka. Dari situ ciptakan inovasi dan kolaborasi dan buat kesepakatan bersama di awal, karena ini penting ya. Jangan sampai ada 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 dusta gitu ya di antara kita atau ada crash di akhir gitu. Apalagi kalau dia bentuknya sudah ada uang nih. Nah, itu harus harus clear gitu ya, harus clear di awal. Misalkan kayak kita kolaborasi. Jadi aku mau cerita sedikit. Jadi pertama saya jalin kolaborasi dengan pihak luar itu sama Bantul Bergerak, kalau tahu ya. Saya menemukan Bantul Bergerak itu di sosial media. Jadi waktu itu saya ada edukasi tentang gerabah. Saya nggak nyangka pendaftarnya itu banyak gitu ya, ada lebih dari 50. Saya hanya nge-share ke TK-TK gitu, ternyata banyak sekali. Bingung. Nah, bingung, belum punya relawan saat itu. Saat itu baru pertama-tama itu masih saya sama suami. Terus saya bingung kan gimana caranya ya? Nggak mungkin ini menghandle sebanyak ini, lebih dari 50 anak. Terus saya cari-cari, oh ada toh pemuda-pemuda kayak gini, boleh nggak ya aku DM. Alhamdulillah ya itu, kalau kita nggak nyoba tuh nggak akan tahu gitu ya. Alhamdulillah menyambut dan kita jalin kolaborasi, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi dari situ kita bisa ciptakan mereka sebagai volunteer. Nanti kontraprestasinya apa? Misalkan kita sediakan snack, makan siang, dan misalkan kalau ada uang ya kita kasih uang transport. Kalau nggak ada ya kita jujur aja dari awal. Kemudian bangkitkan. Nah, saat sudah terbentuk kolaborasi, biasanya kita rayakan kerjasama itu. Biasanya ada setelah event, kita duduk bersama, kita saling mengalirkan rasa, gimana tadi kegiatannya gitu ya, dan merefleksi bersama. Apa yang kurang tadi, apa yang perlu diperbaiki. Nah, itu kita rayakan kerjasama ini bersama-sama gitu ya. Nah, dari situ itu hal yang apa ya, yang priceless gitu ya, yang nggak bisa dinilai dengan uang gitu ya. Itu biasanya yang kita saling mengalirkan rasa. Kemudian merekam atau mendokumentasikan aksi kerjasama. Nah, ini penting, kayak tadi, kayak momen sekarang ini direkam, itu bisa menjadikan dokumentasi kerjasama. Kemudian rawat komunikasi dan ciptakan inovasi baru. Nah, biasanya kalau udah satu kolaborasi itu nagih, besok bikin apa lagi nih gitu. Jadi itu yang perlu dirawat. Itu pun juga yang bisa kita lakukan dengan kalau kita bisa merawat hal-hal kecil gitu ya, dengan volunteer kita, dengan teman-teman di komunitas atau teman-teman di TBM, insya Allah nanti kayak apa ya, ngemong ngemong untuk yang yang lebih besar lagi itu udah nggak kaget gitu. Oke. Nah, ini contohnya ya, kayak ini. Tadi kita kerjasama dengan Oma Moco, gitu. Jadi kita saling share event kolaborasinya apa, gitu ya. Kontraprestasinya apa, itu harus jelas. Oke, mari saling terhubung. Ini ada berapa orang ini, Kak?
apakah atau nggak usah nih, atau nggak usah kita di bor atau langsung di sini aja, atau ini selain dari tadi Gresik ya, ada Gresik, Jogja, terus mana lagi ya? Daerah lain ada kakak-kakak? Dari mana ini? Bantul, Jogja, oke. Samarinda, oh ada yang dari Samarinda, Kak. Boleh nih, kita rencananya kita mau kayak buka diskusi gitu ya di breakout room. Halo Mbak Atina. Oke, ini Mbak Dea ya, Masya Allah Mbak Dea. Lama tak jumpa. Ya, jadi kita nanti gimana Kak, Kak Isan enaknya ini? Mau langsung atau gimana nih? Tapi ini ada 12 tuh lumayan juga kalau satu-satu. Kan kalau di breakout room nanti terpisah-pisah, Kak. Iya, jadi tujuannya kita per daerah gitu, per daerah nanti bisa ini saling jalin kolaborasi gitu. Atau mungkin langsung aja, boleh? Mm-mm. Langsung aja, Kak. Oke, nah sebelum ke situ mungkin boleh diangan-angan dulu, boleh dicoret-coret dulu. Tuliskan nama, domisili, asal TBM atau komunitas jika ada, terus kemudian keahlian yang dimiliki atau program TBM yang dipunyai atau program komunitas, terus potensi kolaborasinya apa nih? Nah, dari masing-masing individu tadi menuliskan perkenalannya di Padlet. Sebentar, saya akses Padletnya dulu ya. Nah, di sini. Tulis di kolom chat bisa, Kak? Boleh, sebentar ya. Biar tinggal ngeklik. Betul, silahkan. Nah, di sini nanti menjadi Terima dokumen kita nih. kasih. Menjadi dokumen kita. Kira-kira kalau aku butuh siapa nih? Nah, bisa langsung kontak di situ. Aku bukain contohnya ya, Kak. Nah, ini contohnya. Silahkan kakak-kakak boleh nulis ya. Ini misalnya aku tulis sebagai dari komunitas. Apakah terlihat? Terlihat? Terlihat berganti ke Padlet atau enggak? Belum berpindah. Oh, belum berpindah. Sebentar, aku hapus. Hmm, Itu beda window. Oke. Nah, ini. Apakah sudah? Sudah. Sudah ya, Mas ya. Nanti kakak-kakak bisa klik sebelah sini ya. Ada tanda plus di sini. Silahkan diklik. Nah, misalnya ini diklik. Kemudian subjeknya bisa tuliskan nama. Terus brandingnya itu sebagai apa. Misalnya Atina. Ibu rumah tangga produktif gitu boleh gitu ya kita membranding diri sendiri kemudian nomor kontaknya kemudian tuliskan di sini memperkenalkan nama domisili kemudian potensi untuk kolaborasi. Nah seperti Kak Isan ini, nah, silahkan nanti saya lengkapi lagi. Oke, silahkan ya kakak-kakak bisa sambil mengisi. Kita kasih waktu sampai 50 ya. Boleh, silahkan. Ini bisa diedit ya, tenang aja. Jadi teman-teman bisa edit postnya. Mana ya? Bisa edit nggak ya? Bawah kayaknya bisa. Kayaknya masih sedang menulis.
Boleh, silakan ditulis. Oke, nih cocok nih kayak Kak Ihsan ini langsung menuliskan link WAG. Nah, itu boleh banget ya teman-teman nanti langsung klik di situ. Yuk, yuk, ini ada dua yang masih mengetik. Kalau saat ini dari Omah Moco kebutuhannya apa nih Kak? Kak Ihsan? Ya, kalau untuk sekarang karena kita bergeraknya lebih ke remaja dan dewasa ya sebagai komunitas literasi itu Hmm. sekarang volunteer yang memang lebih banyak lagi sih masih kurang Mbak Hmm. kayak gitu karena diimbangi dengan kesibukan gitu ya. Ketika ada kesibukan yang lain ada yang backup gitu. Nah itu yang jadi PR kami untuk volunteer. Seperti itu. Oke. Oke, saat ini volunteernya ada berapa Kak? Untuk volunteer saya itu ada sekitar 22 yang bisa dibilang agak aktif gitu ya. Tapi kalau untuk yang Hmm. aktif ya masih di bawah 10 gitu. Oh iya, iya. Walaupun dinamika volunteer masih ya seperti biasanya. Seperti itu Ngilang-ngilang gitu mau ya. ya. Oke, oke, siap. Terima kasih Kak Isan. Wah, ini sudah ada dari Kak Fitria Ikasari. Boleh dong Kak Fitria sharing tentang komunitasnya mungkin atau dari kegiatan Kak Fitria dan peluang untuk kolaborasinya apa nih Kak? Siapa tahu kita di sini ada yang bisa langsung mengkontak Kak Ika. Fitria Ikasari. Silakan Kak. Assalamualaikum Kak Tina dan teman-teman semua. Saya mohon maaf izin off cam karena di sini saya Wita, jadi sudah Oh iya, 215. sudah. Ya, Boleh, boleh. maaf ya Share, Mbak. share. Silahkan Kak. Jadi saya termasuk baru juga kalau menjadi penggiat literasinya dari 2017, cuma punya apa istilahnya punya wadah untuk berkreasi sendiri itu baru di 2025 gitu. Nah, Hmm. kalau peluang kolaborasi karena saya pun juga masih ini ya kayak masih menyusun dan tentunya saya di luar pulau gitu beda sama teman-teman yang punya privilege di di yang bisa ketemuan di Jawa gitu. Betul, betul. Jadi kalau sekarang kebutuhannya itu tentang volunteer sih Kak. Jadi Mm-mm. ini ada baru nih nanti ada event di tanggal 21. Saya nggak nyangka kalau pendaftarnya itu 161 orang gitu. Wah, Nah,
Tapi Gimana tuh bingung, caranya? tapi Terus, terus. migrainnya Kak. Ini kan dua orang single factor gitu ya. Eh, Mm-mm. jadi bingung, nih nanti rekrut relawannya kayak apa ya gitu tuh kayak aku Hmm. nanya siapa ya gitu. Jadi Hmm. sementara sampai saat ini kayaknya yang kloter kedua kayaknya udah di close aja G-formnya, anu takut banget gitu. Itu kegiatannya offline. Lain Kak. Jadi Oh. itu Mm-mm. karena saya suka berpetualang ya. Jadi kenapa saya nggak fasilitasi diri saya untuk apa ya, pecicilan bareng-bareng gitu. Mm-mm. Benar, 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 benar. Ada namanya program Literat Venture, itu memang saya programkan untuk kayak jalan gitu di alam gitu, karena kami ini tinggal di kota, jadi sedikit sekali apa ya istilahnya lahan gitu untuk Mm-mm. bereksplorasi di alam gitu. Akhirnya nyari-nyari gitu. Nah, yang besok ini tuh ke planetarium Kak. Kebetulan ada di kota kami itu ada planetarium. Berarti kedua ya setelah Jakarta kayaknya. Ya gitu. Jadi bingungnya cari-nyari volunteer tuh kayak gimana ya? Pengen japerin satu-satu apa ngubungin siapa yang kayak mahasiswi-mahasiswi gitu. Jadi masih Iya, 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 iya. gak tahu Oke, gitu kan. nanti mungkin Kak Isan boleh ini ya sharing ya bagaimana menjaring relawan ini. Tapi kalau aku juga belum pernah sih Kak untuk rekrutmen gitu lah secara open open rekrutmen itu belum pernah. Tapi pernah ini apa namanya kayak sharing dari teman-teman itu bisa kalau saya tuh kan menemukan kayak Bantul Bergerak itu kan memang dilalahnya dilalah gitu. Jadi untungnya tuh mereka dibantul gitu ya dan bisa bisa dikonek. Nah, mungkin ada kayak kayak gitu Kak, kayak perkumpulan-perkumpulan mahasiswa atau organisasi pemuda gitu sudah nemu belum Kak di sana? Kemarin tuh pas ngisi tuh sempet, tapi dia kayak relawan apa ya, kayak sekolah rimba gitu Kak. Kemarin tapi belum Hmm. tahu sih. Cuma nanti semoga ada jalan ya. Kakak-kakak itu mau bantu. Sebenarnya kan kalau acara offline terus sudah dihandle ke pihak kedua gitu, Agak job deg-degan desknya ya. nggak terlalu job desknya nggak Hmm, terlalu banyak. Cuma dengan orang manusia sebanyak itu tuh kayak kalau nggak ada yang bantu kayak bingung gitu juga kan, apa istilahnya merapikannya gitu nah Kak, walaupun ya nggak harus rapi sih gitu. betul betul. Jadi memang memang kalau kayak gitu memang eventnya itu harus Kak Ika dan tim inti itu yang megang sih. Maksudnya kayak pendelegasiannya ya hanya kepanitiaan aja gitu kali ya Kak ya. Iya iya betul betul. Oke, terima kasih Kak Ika. Wah seru nih buat teman-teman di daerah mana ini Kalimantan Timur. Boleh silahkan merapat gitu ya atau saling terhubung. Oke, di sini ada lagi dari Bu Muryani, Pustakawan MTSN 1 Bantul. Boleh Ibu open open mic, Ibu Muryani? Oke, Bu Muryani sekarang lagi merencanakan Iya, mendirikan Mbak. TBM. Ya, silakan Ibu. Iya. Ini saya pustakawan MTSN 1 Bantul. J. Kebetulan kemarin saya diamanai Bu Lurah. Ini saya suruh mendirikan TBM yang di Kelurahan Banguntapan. Tapi saya kan Mm-mm. belum punya ilmu karena di sekolah Mm-mm. dan sama ini di TBM kan berbeda ya. Jadi Mm-mm. saya ini kan mengikuti terus ini kan dalam rangka saya mencari ilmu pengalaman dari teman-teman semua. Mm-mm. Gimana toh caranya mendirikan TBM itu seperti itu. Oke. Wow, sudah terhubung sama kelurahan juga itu udah keren banget loh, Bu. Sudah, sampun. Iya, kebetulan saya Iya. juga pengampu PAUD. Saya juga suruh ini Wah. yang saya juga ngajar PAUD kalau sore setelah selesai dari di MTS saya terus langsung ke PAUD. Ya, Mm. kebetulan saya juga aktif di Pokja 2 karena tahu saya eh, dari pustakawan. Mm-mm. Makanya Bu Lura terus kemarin bilang, Mbak kita mendirikan TBM, Bu. Tapi saya tuh Mm-mm. waktunya belum ada.
Mm-mm. Nah, Iya, iya, iya satunya benar. belum ada, ilmu saya juga yang untuk TBM kan juga belum punya. Saya pengennya tuh saya mencari ilmu dulu, pengalaman dari teman-teman nanti apa untuk bekal saya mendirikan TBM seperti itu. Wow, itu sudah banyak ilmunya kayaknya ya Mas Ihsan ya. Iya. Sudah banyak Itu. ilmunya. Wah, Tinggal bikin, Bu. Udah tinggal bikin. Tinggal bikin iya. kegiatan. Karena di PAUD itu lebih mudah Bu untuk menjaring, Nah, anu apa? cocok. Nah, Untuk itu, Bu. menjaring Iya. pemustakan itu lebih mudah dan lebih enak lagi karena banyak anak-anak. Saya dulu juga ngajar PAUD soalnya. Iya. Karena nanti dapat anak, dapat Iya. orang tua, dapat gurunya juga. Nah, cocok. Bu, yang dilakukan pertama adalah Kebetulan saya bikin di kampung flyer. tuh juga ketua RW, jadi saya juga waktunya saya tuh ya, iya, Koneksi ya banyak dan mudah itu Bu. sebenarnya, tapi waktu saya dan relasi mungkin teman yang saya ajak untuk bekerja sama itu yang belum ada itu. Iya, iya. Itu Bu tadi yang ngajak itu diajak. Iya, kita kita yang gregetan ya, kita yang Nah, saya gregetan ya. kalau Dia sama, Coba ya. ini ya, nanti coba saya tanyakan di forum TBM barangkali ada teman-teman dari Banguntapan sih. Mm, 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 mm. Nah, iya, kalau iya, kalau kalau saya seingat saya tuh pertama mendirikan TBM tuh saya apa DM di forum TBM Bantul. Nah, itu. Terus habis oh itu gitu, di chat sama Mas Kuat yang kebetulan eh, ketua TBM Bantul. Nah, itu terus dimasukin ke grup ya Mas ya, Mas Ihsan ya. Masukin ke grup, di situ ada forum TBM Bantul, Bu. Nah, kalau untuk pendaftarannya itu tidak setiap saat ya Mas. Yang kemarin sudah tutup belum ya Mas? Nah, tidak setiap saat itu ada pembukaan, itu bisa mengisi form gitu Bu nanti. oh gitu. Tapi kayaknya Itu jalan aja dulu Bu, serius. ya Jalan. betul. Ah, Itu untuk yang iya, pendataan iya, besok iya, aja sih. ya mohon, mohon doanya dan dukungannya. Ayo Bu, tak bantu apa tak buatin flyer lah kalau Iya, iya, saya baru cari teman yang satu paham itu loh maksud saya. tak buatin flyer Bu. Ayo Bu, gas. Nah, ini. Oke, Iya, nah ini tinggal tinggal bikin kegiatannya aja Bu ini. Jadi kalau iya, saran insya Allah kami, nanti. mm-mm. Jadi Iya. soalnya ini Bu, apa kalau di formnya itu juga ada kayak sudah berapa kali melakukan kegiatan kayak gitu-gitu ya Mas Ihsan ya. Jadi memang kalau menurut kami jadi jalan aja dulu gitu, bikin aja dulu. Oh gitu. Misalnya Iya. nggak usah mulu-mulu misalnya pengumuman aja kayak hari Minggu kumpul di sini ya nanti ada membacakan nyaring nah kayak gitu aja bikinnya sederhana atau apa gitu misalnya membacakan nyaring nanti Saya aktivitasnya juga mewarnai kayak gitu itu bisa Bu jadi nggak harus Iya. yang gede-gede gitu itu sih bisa Bu. juga dikemas dikemas di kegiatan PAUD itu Bu. Nah cocok. Kan nanti jadi include di dalamnya aja. Jadi benar lebih enak nanti. Oh gitu. Mm-mm-mm. Oke. Karena kegiatan PAUD itu menyenangkan Ibu. Iya. Benar, 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 benar. Nah itu Walaupun sudah gajinya kecil sekali, Oh tapi iya. menyenangkan. sudah Tapi punya 50.000 iya. itu. Iya. Betul. sudah punya ilmu, sudah punya kolam. Tinggal buat Bu, ayo Bu buat. Ya, oke. Sebelumnya mau izin Mas Ihsan 2103 boleh dilanjut atau kita cukupkan? Dari Bapak Ibu sekalian nggak apa-apa. Kalau dari saya sih ikut mawon, monggo gimana? Mau lanjut ini? Nah Lanjut ya. kemarin itu sampai jam 10 loh Mas. Kemarin sama Mbak Ya, Ipi sampai jam 10 itu. oh iya. Ya udah yuk lanjut. Oke, lanjut ya dari Bu Sri Winarni, Bambang Lipuro, Bantul. Silakan Bu. Saya kalau di TBM-nya baru belum lama sih Mbak. Maksudnya Mhm. apa ya nggak begitu aktif banget. Cuman saya kan aktifnya di sekolah. Mhm. Jadi pustakawan di SMA 1 Pajangan. Tapi seneng, Hmm. seneng banget ini gabung sama komunitas TBM ini. Ketemu Hmm. Mas Isra juga ini tambah ilmu saya. Wah, ini boleh loh Bu, ini orang-orang TBM itu sangat membutuhkan pustakawan kayak gini ya Mas ya untuk nginput.
Kayak gitu-gitu ya. Nah, Nyambi Mas Isan. oh ini yang ini, yang kemarin ngisi. Nggih. Masya Ya Allah, betul. Masya Allah, Bu Sri Winarni. Tapi terlalu luas sekali kemarin Kak. Jadinya ya begitulah. Dan juga kan apa audiensnya kan juga beragam. Mm, 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 mm. Jadi menyesuaikannya ya agak susah. Mohon maaf ya. Gak apa-apa, Bu. Udah keren banget itu. Saya nanti tak dolan ya, Bu. Saya soalnya udah nyoba kan, sudah download, sudah tak utak-utak kok nggak bisa-bisa ini. Kayaknya harus Boleh ketemu main, deh, harus ketemu sama Bu Srin. boleh main ke Pajangan boleh, main ke rumah juga boleh. Deket rumah tuh Kak Bambang Lipura. Kayak lebih deket ke rumah deh, Bu. Jadi kita main ya, Bu. Boleh, boleh. Oke, asik. Semoga pas nggak ramai kerajinannya, jadi nggak berantakan rumahnya. Gak apa nanti tak ini tak jadwalkan. Oke, Boleh, terima boleh Kak, kasih Bu monggo. Sri. Ya. Ini juga sangat dibutuhkan gitu ya teman-teman dari pustakawan ini untuk sharing bagaimana penginputan buku gitu ya. Itu sangat dibutuhkan. Oke, selanjutnya nih ada TBM Rumah Udah Baca canggih kok Rima. Kak. Gimana? Udah canggih nih, Mas Isan juga udah canggih nih. Oh iya, Wak. Saya belum belum nyoba ya, Bu. Saya udah nyoba itu belum bisa-bisa. Kayaknya harus ketemu dulu makanya. Alibi pengen pengen dolan. Oke, selanjutnya dari terima kasih ya Bu Sri dari TBM Rumah Baca Rima. Silahkan Kak Miftah. Mm-mm. Baik, selamat malam semuanya. Selamat eh malam. Malam iya, Kak, ketemu Kak. lagi. Oh iya, halo. Halo, halo. eh Kami TBM Rumah Baca Rima itu domisilinya di Gresik, Kak. Gresik tapi Mm-mm. pinggiran. Jadi Hmm, memang awal mulanya itu hampir sama seperti satu apa sanggar tumbuh Sanggar Anak punya Mbak Tumbuh. Atina. Mm-mm. Sanggar anak tumbuh. Jadi eh, kami sangat terbatas sekali aksesnya ke Perpusda, yang Mm-mm. mana Perpusda itu Sabtu Minggu libur gitu kan. Jadi itu Betul. anak-anak akhirnya apa namanya nggak akan terjangkau untuk pinjam buku di perpus gitulah istilahnya. Nah, Mm-mm. kebetulan dulu kan saya ikut kayak ini loh Kak, jualan buku punya Mandira gitu kan. Mm-mm. Akhirnya punya beberapa banyak apa koleksi buku. Terus setiap ada orang yang main gitu, gawe perpus po gitu kan. Nah, dari Mm-mm. itu akhirnya tercetuslah bikin rumah baca Rima ini. Nah, awal itu apa ya? Ya kita ngasih kegiatan read aloud gitu setiap hari. Dulu tuh Kamis sore setiap minggu. Tapi lama-lama tuh capek ya Kak ya, karena sendirian kan, Benar, benar, benar. sendirian. Terus eh yang jadi tantangan itu sebenarnya di dana sih, Mm-mm. karena anak-anak di sini itu kalau nggak ada bukis play itu anak-anak kayak kurang greget gitu kan. Betul, Sedangkan betul. kalau pakai bukis play terus, ya Modal. saya menangis. Iya, ya, sama sih Kak, sama. Iya, betul. Gitu sih Kak. Terus akhirnya dari yang satu minggu di tahun 2025 awal itu kita terjeda 2 minggu sekali. Itu agak tertolong. Mm-mm, mm-mm. Gitu sih. Nah, Mm-mm. terus ini kayak juga ambekan gitu. Tahu ambekan gak sih Iya, Kak? ya, tahu, 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 tahu. Iya, Iya. jadi tuh eh, eh, gimana ya? Apa namanya? eh Harus tetap survive di tengah keminusan keminusan Iya, dana paham, kita. paham. Iya, ya Kak, paham. Wah, terima kasih sudah sharing Kak Miftah. Itu sama yang aku rasakan gitu ya. Jadi kami tuh kegiatan Sabtu Minggu itu gratis dan kami juga ngasih snack. Itu itu Luar sangat biasa, Kak. itu ngasih snack dan kita ada display dan itu masih pakai eh, apa ya uang dapur. Nah itu kalau awal-awal itu saya sama suami juga kayak gitu. Ini gimana nih nggak bisa terus-terusan kayak gini gitu. Tapi suamiku
ini sih menguatkan kayak ya kita luruskan lagi niatnya tadi ya bener ya tadi meluruskan niat itu pertama itu yang paling penting. Jadi dan juga betul dari Kak Ehsan itu eh, dari Kaisan tadi juga bilang bahwa kayak ini tuh nggak bisa kayak bisa dipetik sekarang ini karena kan kita geraknya itu di bidang pendidikan gitu ya di pendidikan terus di literasi yang tidak semua orang melek gitu ya dan tidak apa ya buahnya itu tidak bisa dipetik langsung gitu ya. Jadi itu proses itu sih Kak kalau aku merasakannya kayak gitu jadi memang kita sambil nyari ya ini dari tantangan TBM-nya tambahan koleksi buku. Nah, ini kayaknya dari Perpusnas tuh sedang sedang buat ini ya Kak Ihsan ya. Nanti boleh Kak Ihsan atau aku boleh nge-share lagi buka ini koleksi buku untuk taman baca Kak, atau komunitas. Sudah dapat akses untuk itu dari Kak Befta? Kemarin kita ngajukan ke ini sih Kak, ngajukan ke Perpusda dulu ya. Ke Perpusda. Nah, ternyata kan harus ada SK tuh. Harus ada SK-nya. Nah, di sini itu masih belum ini loh Kak, apa ya? Masih belum belum seberapa greget untuk Mm-mm. apa menggandeng kita gitu loh untuk ada rumah baca gitu kan. Kemarin kita tuh ke kelurahan itu kayak lama gitu ya, hampir 1 bulan itu nggak di ACC karena memang kalau bikin SK itu kan harus jadi kita TBM-nya itu diakui oleh si kelurahan gitu kan. Jadi tuh Mm-mm. mereka tuh butuh bukti-bukti, padahal kita sudah sampaikan ke Bu apa namanya Bu Carik ya, Bu Mm-mm. sekretarisnya itu kita ada IG-nya Bu, barangkali apa namanya pada saat jenengan ke rumah dan saya lagi jemput anak saya sekolah, jenengan bisa ini apa namanya scroll-scroll di Instagram kami, terus kalau mau kunjungan monggo, tapi tuh kayak lama gitu. Hmm. Oh iya Kak. iya. Itu yang pengajuan pribadi atau yang dari Perpusda? Itu dari Perpusda. Jadi saya awalnya ke Perpusda, boleh nggak kita ada ini loh Kak, apa namanya saya mau pinjam sewa. Jadi misalkan saya Hmm. bawa buku 100 gitu, terus habis itu Mm-mm. loh Mbak punya rumah baca gitu kan. Akhirnya saya perkenalkan kalau saya punya gini aja Mbak, apa ngurus ini aja ya, ngurus beberapa dokumen, nanti saya bantu untuk ajukan bantuan hibah yang 1.000 buku gitu. Oh Mm-mm. iya boleh banget. Akhirnya kan saya dikasih list harus apa-apa itu dan ternyata harus Mm-mm. ada SK-nya, SK pendirian itu. Iya, iya benar-benar. Heeh. Iya sih. Nah, ternyata di SK itu i- ini ya apa namanya di sini tuh masih diragukan gitu loh Kak. Padahal ya Hmm. kita itu beneran ada, terus ada Iya, iya. kegiatan gitu. Paham, paham, paham. Iya, iya. Hmm. Iya, kalau kemarin aku juga kayak gitu di kayak nyari SK itu ya. Itu kalau sharing aku ya, itu kemarin aku dikasih contoh punyanya Mbak Ikvi kalau nggak salah. Itu kan TPM Cita kita kan udah lebih dulu ya. Itu aku nyerahin contohnya. Terus kita juga lampirkan kegiatan-kegiatannya gitu Kak. Atau mungkin mulai dari pendekatannya bisa diundang gitu Kak. Mungkin bisa nggak ya? Atau nggak open juga mereka diundang kegiatan gitu? Mm, saya malah pernah ngajukan barangkali nanti di kelurahan ada kegiatan ibu-ibu PKK, saya bisa ngisi Kak gitu kan. Saya juga Mm-mm. memperkenalkan kalau saya ikut suatu komunitas Retail Laut Mm-mm. Gresik gitu kan. Nanti kita bisa kolaborasi atas Mm-mm. nama rumah baca saya atau atas nama komunitas yang lebih besar gitu. Tapi Mm-mm. masih kayak apa namanya tanggapannya itu masih kurang meyakinkan mungkin ya kak ya apa sih gitu. Iya, iya, iya. Sabar ya Kak ya. Gimana? Memang, memang itu tantangan sih, tantangan. Heeh, tantangan. Mm-mm. Kayak rata-rata emang kayak gitu ya. Tapi eh, nggak apa-apa sih, tetap kalau menurut aku tetap lanjut aja dengan eh, tadi mungkin dua minggu sekali itu betul bisa gitu. Kak, misalkan kayak terlalu berat ya tentang dananya.
Ya, ini dari Kak Ihsan ada feedback nih di follow up terus Ibu Kalurahan, kadang perlu ditanya terus proses SK-nya. Betul, Mbak. Jadi ke awal-awal itu saya itu juga diragukan gitu. Ini apa gitu kan. Terus kalau kelurahan itu kan biasanya nggak mau ribet ya. Gitu. Di sini ada petugas kelurahan. Kayaknya ada deh. Kayaknya ada. Aku tadi melihat seseorang yang petugas kelurahan. Mungkin udah nggak ada. Nah, itu tuh kita ada contoh gitu, Mbak. Ada contoh, jadi eh, waktu itu aku malah udah buat gitu, aku udah salin, aku udah ganti nama 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 sanggar anak tumbuh gitu, tapi kayak dia kayak gengsi gitu, ini nggak bisa kayak gitu, aku buatkan lagi, oh ya siap, saya tunggu Pak gitu, pokoknya dia nggih aja, nggih gitu, dan di follow up terus betul, dan ini nggak ada Pak Lurahnya gitu, oh, nggak apa-apa, atas nama siapa gitu, atas nama Pak Carek boleh boleh Pak, kayak gitu, jadi itu dikejar terus sih. Semangat ya Kak Miftah. Siap, siap. Kalau yang koleksi buku anu yang pengajuan mandiri, saya pernah ngajuin itu bisa Kak. Nanti aku kasih ininya ya. Kasih coba link ya. Nanti dicolek ya Kak ya di WA. Oh ya, boleh. Boleh ya Kak Atina, aku Siap, japri. siap, siap. Nanti japri Oke. aja. Oke, lanjut nih. Ada Kak Novita Saricis. Nah, silahkan Kak Novi, perkenalkan dirimu. Kak Novi masih ada? Ada. Asik, silakan Kak Novi. Selamat malam. Nama saya seperti yang ada di situ. Sebenarnya namanya panjang ya, tapi aku singkat aja deh. Biasanya sukanya pada nyebutnya Novicis gitu kan. Kadang malah di SMA panggilannya cis gitu. Enak ya keju gitu ya. Oke, kalau ngelihat di situ, saya sebenarnya sama Atina ya, kita Atina itu berasa kayak adik bungsu saya gitu ya. Kita sering kolaborasi, kebetulan juga aktif di komunitas yang sama, di Dina Community. Kalau saya mungkin backgroundnya sebenarnya ya random ya. Dulu pernah kerja di TV swasta, terus lanjut ngajar di suatu kampus di Jakarta waktu itu. Baru 6 tahun ini pindah di Jogja, kena pandemi, terus saya jadi switch career yang benar-benar jomplang gitu ya. Dari udah biasa pegang ketemu anak-anak mahasiswa, pegang silabus, ngajar, terus akhirnya saya ketemu sama hidroponik itu. Itu Wah, awal mulai apa namanya mengeksplor gitu ya kemampuanku. Oh ternyata memang kebetulan dari dulu emang saya suka biologi gitu ya. Jadi yang terkait sama alam kayak gitu-gitu tuh aku seneng banget gitu. Makanya pas nyoba belajar mentoring online waktu itu sama mentor saya di Jogja ini, itu alhamdulillah bisa eh, sukses, tanamannya numbuh gitu ya, bisa dijual, bisa diekspor ke apa namanya, ke diversifikasi usaha yang lain kayak gitu. Terus juga akhir-akhir ini yang tadi sempat bilang ikutan FOMO yang menyehatkan jadi pelari culture gitu ya. Tapi di sela-sela itu juga aku mulai apa ya, karena mungkin ini terkait sama usia saya yang udah nggak muda lagi gitu ya. Kalau kata artinya saya itu sebagai kakak tertuanya dia gitu. Dia adik bontot gitu. Bontot aja udah segede ini ya, gimana kakak tertuanya gitu loh. Gitu. Jadi ya untuk healing, sarana healing saya coba apa memaksimalkan lagi hobi tulis menulis, eh, ikut terlibat proyek menulis sama teman-teman di komunitas penulis hebatku, bikin buku antologi ya. Mudah-mudahan suatu saat yang masih berkaitan sama buku, saya pengen punya buku terbitan sendiri gitu ya. Doain ya teman-teman gitu. Aku sebenarnya waktu Ikvi sama Atina sharing tentang TBM ini sebenarnya ya sama akhirnya ketemu sama Kak Isan, komunitas Omah Mojo ini kayak merasa, aduh
kenapa nggak dari dulu ya gue kayak gini gitu. Kayak berasa udah telat, tapi kata adik-adikku ini, Mbak, nggak ada yang telat Mbak gitu. Iya, ayo bikin. Daripada daripada nggak sama sekali katanya gitu kan. Tapi mungkin nanti aku akan apa namanya eh mohon doanya juga, mungkin nggak berupa TBM ya, tapi insya Allah pengen kalau misalkan nanti punya kedai kopi gitu ya, di dalamnya ada Buku. eh iya, itu pasti mini Ah, library plus kebun di sekitarnya. betul, Jadi betul. Itu belum semoga ada aja itu suatu kayaknya. saat suatu saat aku pengen ngajak komunitas Omah Moco, terus Sanggar Anak Tumbuh, terus Jita Kita untuk Mm-mm. ayo datanglah ke kedaiku nih. Kalian mau mau apa namanya berkarya apapun, oke, free 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 untuk kalian semua. Wah, itu keren sih, bener banget ini kata Kaisan tuh keren banget. Asik bun itu. Wow. Kan, Mbak Novi, semangat. Ya, nggak ada Aku kata nunggu terlambat. undangannya loh, Atina. Aku Siap. belum pernah ke Sanggar ya, sanggar yang baru, belum pernah iya ke sana. kan? Oke, Heeh. siap. Kita agendakan tahun depan ya, tapi ya. Siap, 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 santai. Karena aku mau mudik. Oke, siap. Oke. Oke, jadi kakak-kakak semua, nah ini Mbak Novi bisa nih untuk berkolaborasi tentang hidroponik. Wah, Mbak Sri, ayo kita bikin Mbak Sri di Joksel, Mbak Sri. Kita Dulu Iya, dulu di Cita iya, Kita iya. pernah juga collab sama apa namanya Jita Kita itu waktu hmm, masih anak-anaknya si Jita itu Sanjita masih kecil banget. iya, Itu juga bikin sharing tentang hidroponik. gimana cara, tapi nggak hidroponik sih, cuman menanam eh, Hmm, apa namanya tanaman ini kalau ditanam biar tumbuh subur pakai apa kayak gitu. hmm. Iya Itu Mbak, aku jadi senang banget nah itu kalau saya tuh lihat. Bu Sri suka tuh. Jadi Ya, di kolaborasi juga sama ibu-ibu PKK, Bun. nah Mantap ini. Ya, cocok. Nah, itu tujuan kita hadir di sini ya, Ibu-ibu. Langsung gas, gas untuk kolaborasi. Ya, jadi belakang jogloku tuh masih masih ini, Mbak Novi, masih sepi. Bisa tuh diisi hidroponik, asik. Oke asik-asik. ya. Nah, selain hidroponik, Mbak Mbak Novi juga bisa ya, berarti sharing tentang bagaimana cara menulis cerita gitu-gitu ya. Nah, itu Ya, insya banget. Allah. Nah, boleh nih, Eh, Bu-Ibu. Ayo silahkan. Saya punya mini kebun sayur dan anggur di rumah juga. Wah, menarik nih. Wah, cocok. Aku belum main ke Mas Ihsan. Kita agendakan. Mbak Sri, yuk Mbak, kita muter-muter daerah Jaksel. Siap, siap. Asalkan di luar jam kerja pokoknya. Iya siap. Hari Minggu ya, Sabtu Minggu bisa. Heeh. Minggu, Oke. Kak. Kan Sabtu saya udah bantu sekolah. Kan Oh, bantu persiapan akreditasi itu. oh iya 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 Itu siap mungkin siap. Ahad bisanya itu. Makanya pengen main ke tempat panjenengan juga Ahad, insya Allah ya. Boleh Kapan boleh. jenengan selalu. Ahad besok boleh. Kita ada Baling Racun. Nah, itu kolaborasi sama Retelo Jogja. Jadi Mantap. nanti bisa datang, Bu. Insya Ya, Allah. oke. Pagi. Panen anggurnya. Boleh tuh. Oke, ada satu lagi nih Kak Dea. Kak Dea Hajaru, silahkan. Kak Dea boleh memperkenalkan diri. Kak Dea masih ada? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Mohon maaf izin off cam soalnya ini anak-anak udah bobo. Siap, siap, siap. Jadi eh saya memperkenalkan apa belum tahu, makanya belum nulis nih di Padlet juga masih bingung. Jadi tadi Hmm. udah bacain satu-satu dan bahkan saya udah komen di tempatnya Bu Sri Iya karena nih aku menemukan komenmu. iya belum memperkenalkan diri malah sudah mau mulai kolaborasi. Jadi saya temannya Mbak Atina. Jadi kurang lebih minat kami sama gitu ya. Apa yang ditulis Mbak Atina itu di profilnya Mbak Atina tuh hampir-hampir mirip lah kami gitu. Satu frekuensi. Tapi jam terbangnya lebih banyak Mbak Enggak. Atina gitu Oh, jelas ketimbang tidak, saya. Mbak Dea dong. Ayo lanjut lanjut. Jadi Tunggu. di Jogja, di Sleman tepatnya dulu saya pernah mengelola TBM namanya Rumah Baca Pena. Kemudian 2 bulan ini kami buka cabang istilahnya di Lebong Bengkulu itu. Hmm. Nah, ternyata tantangannya dihadapi waktu di Sleman dan di sini sangat berbeda gitu. Jadi memang
di mana keberadaan kita itu tantangannya akan berbeda Betul, sesuai betul. dengan posisi kita gitu. Bagaimana kondisi dan posisi. Jadi Mm-mm. kalau saya saat ini masih berjuang Mbak Atina untuk Mm-mm. yaitu sama kayak teman-teman terkait relawan gitu. Awalnya Mm-mm. ini kan kami masih 2 bulan di sini, jadi masih istilahnya kayak pendekatan ke masyarakat sini. Apalagi di daerah yang kami tinggali sekarang itu TBM, membaca, pemberdayaan masyarakat atau kegiatan-kegiatan alternatif lainnya itu adalah sesuatu yang asing gitu. Hmm. Belum pernah ada yang ngejalanin gitu. Jadi Mm-mm. eh, kami berusaha untuk seperti yang Mbak Atina bilang tadi, mulai dulu aja konsisten gitu. Nah, itu Mm-mm. kami setiap hari coba yang awalnya pesertanya itu cuman 1, 2, 5 gitu. Terakhir kemarin sampai ada 30-an. Alhamdulillah. Itu 2 bulan meniti karir, lah meniti karir. Nah, itu. Jadi semoga eh, kenapa saya ikut malam ini tuh mau tahu nih. Kemarin lihat salah satu portofolionya satu ya, Sanggar Anak Tumbuh itu bisa kolaborasi yang bulan desa itu Mbak, Masya Allah. Keren banget itu. Nah, ini pengen banget bukan mencuri ilmu tapi memetik ilmu dari Mbak Atina atas pengalamannya gitu dan alhamdulillah ini mencerahkan sekali. Terima kasih ya Mas Iksan dari Omah Moco juga udah menyelenggarakan kolaborasi ini sehingga kami bisa menimba ilmu di sini. Semoga nanti saya bisa menjalin kolaborasi sama teman-teman lainnya. Termasuk ini ide pasar kolaborasi ini juga bagus banget Mbak Tina. Saling menyampaikan apa kelebihan dan apa kebutuhan. Jadi kita tidak hanya tahu, oh teman kita punya kelebihan ini, tapi juga tahu, oh teman kita lagi butuh ini. Kita bisa saling berkolaborasi melengkapi. Makasih banyak kesempatannya Mbak Atina dan Mas Iksan serta teman-teman lainnya. Semoga nanti ada kesempatan untuk kita kenalan lebih jauh lagi dan bisa menjalin kolaborasi meskipun tempat dan waktu kita berbeda. Tadi ada yang bahkan udah Wita ya. Di sini WIB paling ujung juga ini. Bibi Terima paling. kasih. Terima kasih Mbak Dea Hajaru. Ya, jadi boleh ya. Jadi ini tidak hanya kolaborasi secara offline gitu ya. Kalau bisa bertatap muka secara offline tuh sangat menarik gitu. Tapi bisa juga difasilitasi kayak Mas Ihsan ini melalui webinar. Nah, itu bisa saling kita bisa saling mengisi nih, saling melengkapi. Misalnya kayak Mbak Dea tadi butuh tentang aplikasi Slims. Nah, itu bisa tuh nanti mengisi sebagai narasumber kayak gitu ya. Oke, kayaknya cukup ya untuk untuk tadi Padlet yang belum mengisi boleh ya kakak-kakak, kita buka terus untuk bisa saling memperkenalkan diri dan ini berbagi gitu ya. Apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi kelebihannya, bisa saling melengkapi untuk kita kayak pasar ya, kayak aku aku dua iki gitu ya, kamu punya apa, kita bisa saling bertukar dan berkolaborasi bersama. Harapannya kayak gitu ya, goals dari pertemuan kita hari ini. Kayaknya itu saja Mas Ihsan. Jadi saya cukupkan buat teman-teman. Jangan lupa untuk teruslah bergerak, menebar manfaat. Kita nggak akan tahu ya kapan kita akan memetik. Saya juga sebenarnya jujur kayak tadi bisa berkolaborasi dengan Paragon. Saya juga nggak tahu kok bisa kayak gitu. Jadi memang memang intinya adalah terus bergerak gitu, terus bergerak, menebar manfaat, memperbaiki niat gitu ya. Jadi saya tuh kadang juga terheran-heran, jangan lupa untuk selalu mempublikasi. Sekarang zaman sosial media ya, jadi terus untuk share kegiatan apapun di sosial media karena eh, ternyata banyak sekali mereka tuh yang juga pengen saling terhubung gitu. Maka tadi ya mendokumentasikan kerjasama, mendokumentasikan kegiatan itu sangatlah penting. Jadi, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf ya jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih banyak ya buat Kak Atina. Sungguh luar biasa materi pada malam hari dan diskusi bareng dan langsung terhubung ya melalui pasar kolaborasi
nanti Bapak Ibu bisa juga nge-share ataupun nanti kalau ada yang mau melanjutkan diskusi lewat di grup juga ada nomornya Kak Atina gitu ya. Saya juga ada. Kemudian tadi saya sedikit meng-highlight tentang apa ya, yang kata dari Mas Kuat ataupun pendiri dari TBM Edukasi Silo gitu ya, bahwasanya dengan keterbatasan itu malah kadang-kadang membuat menjadi kekuatan gitu ya. Karena kepepet malah ketemu hal-hal ide yang luar biasa itu. Dan sebenarnya agenda 2 pekan lagi saya juga sudah mengundang Mas Kuat, tapi masih saya konfirmasi lagi. Kita akan belajar tentang bagaimana jembatan edukasi Siluk di Bantul dari Mas Kuat tadi yang disebutkan ya, itu hingga bisa menjadi juara nasional gitu. Itu kenapa apa yang menjadi kiat-kiat biar bisa juara nasional. Kalau kemarin kita membangun TBM, sekarang kita meramaikan. Nah, besok 2 pekan lagi kita akan belajar sampai ke juara nasional. Saya juga sedang menghubungi dari Gada Membaca dari Jawa Barat itu. Itu tempat teman saya ya. Itu juga juara nasional gitu. Gada Membaca itu di mana ya? Aku lupa. Eh, Pokoknya Sunda mah gitu. Itu di Sunda. Itu juga juara nasional. Saya sedang menghubungi, semoga bisa bertemu dan juga kita saling belajar di sini gitu. Intinya kayak gitu. Bapak Ibu sudah sampai jam 11.30 terasa, jadi matur nuwun Kak Tina dan juga Bapak Ibu sekalian, sudah di penghujung acara. Saya ingatkan lagi, silakan diisi evaluasi dan juga presensi agar kita bisa saling bertumbuh bersama gitu ya. Dan tadi masih ada link pasar kolaborasi, kita isi lagi. Itu nanti kita kirimkan juga link rekaman dan juga link materinya, barangkali ada yang lain yang mau melanjutkan. Itu kita tutup dengan dokumentasi, saya mah lupa. Monggo, kalau ada yang mau on cam, kita foto bareng. Ya, ayo foto dulu, Kak. Di, Kalau emang tidak bisa ya nggak apa-apa sih. Kita tunggu ini ya, sebentar lagi. Kak Laili tadi belum ngisi loh. Ayo, Kak, ngisi. Boleh juga ya nanti kalau misal mau bikin story ataupun postingan di WA maupun Oh di IG, iya, boleh juga tag Omah Mojo dan juga Sanggar Anak Tumbuh. ya benar. Kita ada ini ya Kak ya, ada 3 hadiah, 3 goodie bag yang bisa dibagi ke teman-teman yang hari ini hadir. Boleh share keseruan ya. Untuk tag @1Jogja, @Omah Mojo, dan @Atinariza. Silakan. Nah itu, oke kita ya sepertinya udah yang lain sedang berhalangan. Oke kita ambil untuk kayak pertama bebas, bebas ya. 1, 2, 3. Nah yang pertama, untuk yang kedua literasi itu wajib. Kayak literasi. Oke siap. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih untuk malam hari ini Bapak Ibu. Kita tunggu kolaborasinya ya. Barangkali nanti mau mengisi di Sanggarana Tumbuh atau lainnya, bisa menghubungi Kak Atina. Oke, mari kita tutup webinar pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Iksan pamit untuk diri sih. Mari kita berkolaborasi lagi di grup ya. Terima kasih. Dan selanjutnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.